Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Yayat. Hari ini kita akan belajar tentang membuat ringkasan teks dengan peta pikiran atau disebut juga dengan diagram ya. Tujuannya yaitu yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulisan dengan mandiri. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Ringkasan isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Langkah-langkah membuat ringkasan teks. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, gunakan kalimat tanya, apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran atau diagram untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Yang keenam, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas, hindarilah pengulangan kalimat. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Ini ditampilkan dalam bentuk gambarnya, ini bisa dilihat. Ada yang pertama bentuknya, dan ini yang kedua bentuknya, atau bisa dengan bentuk lainnya. Yang terpenting gagasan pokoknya yaitu adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah ya. Kemudian gagasan pendukungnya adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, bisa ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Perhatikan teks bacaan berikut ini dengan berjudul Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Dari teks tersebut, kita bisa membuat peta pikiran, yaitu dalam bentuk diagram ya. Untuk gagasan pokoknya kita simpan di tengah-tengah. Seperti di gambar, kamu silakan ditulis di tengah-tengah ya, bahwa gagasan pokoknya yaitu Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kemudian gagasan pendukungnya silakan kamu tulis di samping-sampingnya. Yang pertama yaitu sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya, itu gagasan pendukung pertama. Kemudian yang kedua, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Yang keempat, Udin dan Beni membawa benang kasur. Yang kelima, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Dan yang keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Terima kasih, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.